Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hari Arafah adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lain. Maka sebagai seorang mukmin tentu berusaha untuk memanfaatkan hari-hari mulia itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umur kita sangat pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kita akan bisa menyaingi bahkan melebihi umat-umat terdahulu dari sisi pahala meskipun umur kita pendek, ketika kita mampu memanfaatkan momen-momen keberkahan seperti hari Arafah ini, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan hari Arafah adalah bahwa hari Arafah ini adalah hari yang tentunya masuk dalam bulan-bulan haram atau Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Di surat At-Taubah ayat 39. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan yang termasuk bulan haram. Ashhurul Hurum, bulan yang memiliki kemuliaan, kehormatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan hari Arafah itu berada di bulan Dzulhijjah. Yang selanjutnya bahwa hari Arafah ini masuk dalam kategori ashhur atau ashhurun ma'lumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu di bulan-bulan yang maklumat, yang memang ditetapkan untuk itu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hari Arafah ini termasuk hari atau yang disebut ayyamum ma'lumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, di surat Al-Hajj ayat 28. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ditentukan, ayyam ma'lumat, dan diantaranya adalah hari Arafah ini. Hari Arafah ini termasuk hari yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan layalin ashar, wal fajri, demi fajar, walayalin ashar, dan 10 malam. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah masuk di dalamnya hari di mana beramal soleh di dalamnya itu di 10 hari pertama bisa mengalahkan jihad fisabilillah, sebagaimana yang telah kita sebutkan keutamaan amal-amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ma min ayyamin al-a'malu salih, al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam.
Tidak ada hari-hari yang lebih utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang melakukan amal saleh dari hari ini. Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah jihad fisabilillah juga bisa dikalahkan? Maka Nabi mengatakan, walal jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah juga bisa dikalahkan. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' bidzalika syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya ya dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali ke rumahnya. Artinya syahid fi sabilillah. Kemudian di antara peristiwa penting yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Arafah ini, yaitu hari penyempurnaan syariat kita, syariat dinul Islam, ya, syariat agama Islam, dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum di surat Al-Maidah, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, ya, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridhai, kata Allah, Islam sebagai agama kalian. Pernah seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, dan orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya kalian ini membaca ayat yang kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, niscaya kami menjadikannya sebagai hari raya. Apa itu, kata Umar? Yaitu orang Yahudi mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami telah mengetahui ayat itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima ayat yang terakhir tentang syariat ini, ketika beliau berkhutbah pada hari Jumat di hari Arafah. Ya. Ini diantara keutamaannya. Hal yang lain, puasa hari Arafah bisa menghapuskan dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang, sebagaimana telah kita sebutkan dalam riwayat Muslim. Kemudian di antara keutamaan hari Arafah ini, bahwa hari Arafah itu adalah hari raya bagi ahli mauqif, yaitu mereka yang wukuf di Arafah. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, yauma Arafah wa yaumun nahar wa ayyamu mina iduna ahlul Islam. Ya. Hari Arafah, hari penyembelihan, dan hari-hari Mina, ya, 11, 12, 13, ya, Zulhijjah adalah hari raya Ahlul Islam, hari rayanya orang Islam, ya. Dan tentunya di sini di dalamnya termasuk ahli mauqif, ya. Kemudian di antara keutamaan yang lain, bahwasanya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihahnya, khairud doa doa yaum Arafah. Ya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ini berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, dan di sini wa fi hadza aw fi dzalika dalilun ala fadli yaumi Arafah ala ghairihi. Di sini kita mengetahui keutamaan hari Arafah dibanding hari-hari yang lain. Kemudian di hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala memerdekakan umat manusia
dari api neraka dengan jumlah yang sangat banyak. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tikallahu fihi abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidaklah ada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba dari api neraka melebihi banyaknya pada hari Arafah ini. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang lain di antara keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah, dan ini dibanggakan di depan para malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau menyebutkan, "Innallaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan ahli Arafat, yaitu orang yang wukuf di padang Arafah, dalam keadaan mereka lelah, dalam keadaan mereka berdebu, dalam keadaan mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di depan para malaikat. Di antara keutamaan yang lain, bahwa pada hari Arafah ini kita disyariatkan untuk, atau sejak subuh di hari Arafah diperintahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, ya. Dan inilah yang disebut dengan takbir muqayyad sejak subuh di hari Arafah. Sebagaimana dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, annahu min subhi yaumi Arafah ila akhir ayyami Mina. Yaitu takbir muqayyad itu mulai subuhnya. Subuh. Takbir yang diperintahkan kita untuk perbanyak mulai subuh pada hari Arafah sampai selesai hari-hari Mina, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian takbir mutlak tentu sejak awal Zulhijjah, sejak tanggal 1 kita diperbanyak takbir, ya. Kita diperintahkan memperbanyak takbir. Dan di antara keutamaan yang lain bahwa hari Arafah ini adalah, atau wukuf di Arafah adalah bagian daripada rukun haji, di mana tidak sah, ya, haji seseorang ketika tidak wukuf di Arafah. Sehingga orang yang sakit, orang yang susah pun harus dibawa ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji adalah wukuf di Arafah. Kenapa? Karena ini adalah rukun yang sangat penting yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersemangat bersungguh-sungguh untuk memperbanyak amal-amal soleh secara umum. Baca Quran, sedekah, berinfak, menolong orang, dan kebaikan-kebaikan yang lain, berbakti kepada orang tua di hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini di antara lafaz takbir. Bisa juga Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya dari lafaz-lafaz takbir. Kita berbanyak takbir-takbir ini. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.